Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin faqala ya ayyuhan nasu innakum mahsyuruna ila Allahi ta'ala kufatan uratan burlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim zata simali wa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka fa'aqulu kama qala al-'abdu as-salihu wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim ila qawlihi al-'azizul hakim fa yuqalu li innahum lam yazalu murtadaina ala aqabihim mundu baraktahum muttafaqun alaih burlan ay ghayra mahduni. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kembali kita duduk di majlis Jalsatul Isnin. Izinkan kita kembali membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadisnya yang mana mengajarkan kepada kita banyak sekali pelajaran demi pelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membimbing kita di dalam mengikuti jejak langkah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam niat kita, di dalam perbuatan kita, di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini dijelaskan di dalam hadis yang ke-10 Ani bin Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala telah berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin, dengan nasihat-nasihat. Faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia, innakum mahsyurun, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hufatan uratan ghurlan, dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak memakai baju, dan dalam keadaan tidak terhitan, walaupun di dunianya sudah berhitan. Ya, nanti dikumpulkan, ya, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, dan kemaluannya belum dihitan. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana telah dimulai masa kecilnya, ya, anak kecil yang baru lahir, awwala khalqin, nu'iduhu, diulang kembali, walaupun dia sudah tua, sudah besar, dikembalikan lagi seperti anak kecil. Wa'dan, nu'iduhu wa'dan alaina, janji kami, ya, inna kunna fa'ilin, sungguhnya kami akan lakukan itu. Bagaimana Allah berjanji, ya, kalian tersebut akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia dikembalikan lagi, yaitu apa? Giginya copot, ya, rambutnya habis, ya. Tapi kalau di akhirat itu, ya, dikumpulkan tidak memakai baju, tidak memakai sendal, dan kembali lagi tidak terhitan kemaluannya. Ala wa inna awwalal khalaiqi, ketahuilah, sesungguhnya yang pertama kali nanti akan dipakaikan baju, makhluk yang akan dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, Ibrahim, Sayyidina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ala, ketahuilah, wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, akan digiring di situ laki-laki min ummati, dari umatku, fayukhadhu bihim, maka mereka digiring ke zatas shimal, yaitu ke arah kiri. Wa aqulu, maka aku mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ashabi, itu teman-temanku. Wa yuqalu innaka la tadri, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui, ma ahdatsu, apa yang terjadi ba'daka, setelahmu. Fa aqulu kama qala al-abdu, maka aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang soleh. Wa kuntu alaihim syahidan, aku kepada kalian menyaksikan, madumtu fihim, selagi aku bersama kalian. Ila qaulihi al-azizul hakim, kepada ucapannya al-aziz yang maha mulia, al-hakim
yang maha bijaksana yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu li innahum lam yazalu murtadain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya mereka itu masih saja murtad ala aqabihim mundu faraqtahum, setelahmu ya sewaktu engkau berpisah kepada mereka. Muttafaqun alaih. Gurlan ay ghairu mahtunin. Gurlan maknanya apa? Yaitu tidak dalam keadaan dihitan. Jadi di dalam hadis ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW yang mengetahui bahwasanya nanti setelah ya meninggalnya Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya nanti ya sebagiannya ada yang murtad. Murtad yaitu keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna murtad. Ya. Murtad tersebut kalau kita ketahui ya terbagi menjadi tiga bagian. Murtad di dalam keyakinan, murtad di dalam perbuatan, murtad di dalam ucapan. Jadi murtad di dalam keyakinan, berkeyakinan satu huruf di dalam Al-Quran itu ada yang tidak benar. Ya, jadi berkeyakinan satu huruf bukan lagi satu kalimat. Satu huruf di dalam Al-Quran itu tidak benar, maka dia menjadi murtad. Ya. Berkeyakinan bahwasanya nanti tidak ada ya hari kiamat. Berkeyakinan ya, Al-Quran itu bukan firman Allah. Berkeyakinan tidak ada sorga, tidak ada neraka, tidak ada malaikat. Ini menjadi apa? Menjadi murtad di dalam keyakinan. Kalau murtad di dalam perbuatan, yaitu apa? Menyembah uang, menyembah patung, sujud kepada manusia. Ya, ini tidak boleh sujud kepada manusia. Ini sering terjadi. Orang kalau sudah takut sama polisi, ya, apa yang bisa dia lakukan? Ya, sujud, dia sujud. Ya, ada yang sampai sujud. Kenapa? Karena sangat takutnya itu akhirnya dia sujud kepada makhluk. Ini nggak boleh. Ya. Jadi batasannya adalah hadur raqib. Batasan ruku. Ya, kalau kita sudah di bawah ruku, nah itu sudah nggak boleh. Ya, kalau kita jalan di depan guru, ya misalnya, ya sambil nunduk gitu, ya nunduk nggak apa-apa, tapi batasannya jangan sampai batasan ruku. Kalau sudah batasan ruku, hukumnya haram. Ya, jadi memang ya tidak boleh berjalan di depan, ya di depan guru nggak boleh berjalan di depannya, bukan adab ya. Sebagaimana adat ya di Indonesia ini ya memang beradab ya, kalau jalan ya mereka memberikan tangannya ya agak menunduk, tapi jangan di batasan ruku. Kalau batasan ruku itu sudah ya berlebihan. Itu batasannya ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana dahulu pernah ada sahabat ya yang datang langsung sujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disuruh bangun, nggak boleh, bangun, ya suruh bangun. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau amar sujud alal makhluk la amaltu zaujah ayyasjud li zaujiha." Jikalau ya dibolehkan sujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Ya, karena besar sekali ya hak seorang suami. Ya, jangan main-main. Ya, besar sekali hak seorang suami kepada istri. Jadi tidak boleh sujud ya makhluk kepada makhluk. Ya. Setelah adanya syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dahulu ada memang syariat ya sebagaimana Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi setelah adanya Islam disempurnakan agama tersebut, ya maka tidak boleh lagi sujud kepada makhluk. Itu sujud kepada uang, maksudnya sujud kepada orang kaya. Ya. Kalau ada orang kaya, nyembah ke sana, nyembah ke sini, itu hati-hati. Ya, kalau ada orang kaya mau ketemu sama orang kaya, minyak wangi dulu. Ya, sholat tadi nggak pakai minyak wangi. Harusnya sholat pakai minyak wangi. Ya, pakai baju. Ya, sholat nggak pakai baju. Ya, mau ketemu sama orang kaya, harus pakai baju. Bingung, minta pilihkan baju yang mana yang bagus. Nah, itu nyembah kepada uang. Hati-hati, ya. Apalagi ya iman kita ini sudah sedikit, ya. Menyembah kepada ya orang yang kaya, doa sulusai iman, hilang, ya sepertiga iman. Jadi iman kita hilang kalau kita nyembah kepada orang kaya, nyembah kepada duit. Ya sebagaimana di dalam hadis, di kulli ummatin ujlah wa ujlah ummati dirhamun wa dananir. Ya, di setiap umat itu ada sesembahan. Ya, nah sesembahan umatku adalah apa? Dirham wa dananir. Ya, uang maksudnya, dirham. Kalau dulu uangnya uang emas. Ya, jadi kalau melihat orang kaya berubah langsung. Ya, pejabat berubah langsung. Ya, yang tadinya enggak kerasin suaranya. Yang tadinya duduknya lembek begini, langsung begini. Ya, sebab apa? Oh, ini orang pejabat ini. Ya, nanti bisa kasih proposal. Ya. Keyakinannya bukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembah makhluk kepada makhluk itu tidak boleh. Ya. Ataupun sonam. Apa sonam? Yaitu patung. Ya. Patung atau matahari atau bulan, ya. Atau bintang. Itu makhluk, semuanya makhluk, tidak boleh ya menyembah kepada makhluk. Hati-hati. Ya. I'tiqad wal fi'il wal aqwal. Ucapan. Bagaimana ucapan? Ya. Yang jelas ya
kafir, saya nggak suka lagi sama agama Islam, saya mau keluar dari agama Islam. Itu yang jelas. Ya. Ada yang mana ini ucapan main-main, terkadang ya sumpah dimain-main demi Allah, ya. Nah, sumpah wallahi, ya, hati itu. Imam Syafi'i ma'alabtu wa in kuntu shadiq. Imam Syafi'i mengatakan aku tidak pernah bersumpah walaupun itu aku dalam keadaan benar. Main-mainin sumpah, terus ngejek orang dengan ucapan ya kafir, ya, orang kafir itu, ya, orang Majusi itu, Yahudi itu, ya, ini keluar sudah, ya, masih mending keluar kata-kata kebun binatang daripada kata-kata ini. Ya, kalau kata-kata kebun binatang itu gak masalah. Tapi kalau kata-kata Yahudi, Nasrani, kafir, ya, itu kembali ke dia sendiri. Ya, tidak boleh kita ngejek orang dengan kata-kata ya kafir, Yahudi, Nasrani, dan agama-agama lain. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, idza akhbara rajul akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila mengkafirkan ya seorang laki-laki saudaranya, temannya, ya, ba'a biha, kembali lagi ya ucapan tersebut, biha ahaduhuma, salah satunya, ya. Salah satunya maksudnya kembali kepada orang yang mengucapkan. Ya. Jadi ini kayaknya sepele, tapi ya harus kita belajar. Kayaknya sepele. Ini jangan sampai nikmat Islam ini nikmat yang paling besar, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam. Ya, nikmat iman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Min a'zamin nikmah, paling besarnya nikmat. Ya. Bagaimana dia dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, jadi setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ada yang keluar betulan, ada yang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, sama juga dengan apa? Orang yang tidak beriman ya kepada Allah. Ya, sebagaimana di dalam rukun Islam. Ya. Salat, ya. Orang yang tidak salat ya diibaratkan seperti apa? La dinalaha. Tidak ada agamanya. Tadi apa? Ya. Salat, zakat, puasa, haji, ya, itu di dalam rukun-rukun Islam. Jadi kalau dia meninggalkan salah satunya berarti tidak ada agamanya. Dari itu di zakat harus kita perhatikan juga. Walaupun ya setahun sekali. Ya, orang yang punya harta kalau tidak dizakati ya hartanya rusak. Walaupun wujudnya ada rumah, ya, ada wujudnya, sertifikatnya ada, komplit, ya, ada semuanya. Tapi batinnya kosong. Maksudnya apa? La nafa' fiha, nggak ada manfaatnya.
ya nggak bisa manfaat. Rumah ada, ya kalau mau dijual, ya uangnya pun nanti keluarnya juga kemaksiatan, ya keluarnya juga nanti ke tempat yang nggak benar. Kenapa? Karena dulunya tidak dikeluarkan zakat. Jadi wujudnya ada, tadi manfaatnya nggak ada, batinnya nggak ada. Walaupun dibagaimanakan, ya kenapa? Karena sudah dirusak harta tersebut dengan apa? Dengan tidak dikeluarkan zakat. Jadi mendingan keluarin ya 2,5%. Ya. Nanti kalau tambah banyak hartanya, tambah banyak zakatnya. Ya. Jadi sedikit ya nggak terlalu sayang. Tapi kalau banyak tambah sayang sama hartanya. Ya. Jadi jangan sayang dengan sedikit. Mendingan kita keluarkan sedikit daripada hancur yang banyak. Jadi kita harus jaga-jaga ya untuk kalau kita emosi. Ya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaghfirna wa iyyakum ayja'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin